Kami tidak diperkenankan untuk melihat ijazah Joko Widodo di saat yang kami segar. Ya, ijazah itu baru muncul jam berapa? Jam 11, jam 23. Setelah kami setelah 11 kami, malam, 11 malam 23 setelah kami dianggap kelelahan. Ya, kemudian fenomena yang dari tadi disampaikan oleh Andi Aswan, saudara Andi Aswan ini namanya Dunning-Kruger effect. Apa itu? Ya, Dunning-Kruger effect itu adalah orang yang tahu sedikit tapi merasa tahu banyak. Ya, nah dalam salah satu karakter dari Dunning-Kruger effect ini namanya Mount Stupid. Ya, orang bodoh merasa pintar hanya karena tahu sesuatu dari orang, dia merasa bahwa dia pintar, ya, Mount Stupid namanya ya. Ini contoh misalnya, saya kasih Mas Andi Aswan sebentar aja bagaimana cara menggunakan stetoskop. Ya, nanti dia akan berpikir bahwa dia akan hebat seperti dokter. Padahal seperti tadi saya sampaikan, saya tambahkan Bang Rismon ya, untuk bisa menelaah, ya, untuk bisa menggunakan program-program ya digital forensik itu butuh waktu lama sekali, 20 sampai 30 tahun. Sampai seperti Bang Rismon sampai di level Oracle namanya. Ya, saya nggak mau mengatakan bahwa saya juga Oracle, bukan, tapi untuk bisa kita menjadi sebuah orang yang otoritatif, yang pendapatnya itu bisa digunakan untuk memutuskan segala sesuatu, ahli, pakar, itu butuh waktu lama sekali. Dan orang yang melakukan yang mengikuti pendidikan, mendapatkan pengetahuan sampai di level Oracle, itu biasanya orangnya rendah hati. Biasanya orang yang sangat rendah hati, tidak mau menunjukkan diri seperti orang itu. Seperti Andi Aswan tadi, dengan pongahnya berkali-kali tampil di rakyat bersuara seakan-akan sudah jadi ahli digital forensik, ya. Itu sangat tidak bisa dibenarkan dan ini sangat menyesatkan, ya. Nah, saya mau nyambung kepada gelar perkara khusus, boleh? Boleh. Langsung ya, karena ini kemarin Dokter Tifa diundang juga ya? Hadir secara resmi. Dua orang itu tidak hadir secara resmi sehingga mereka berdua tuh diusir, ya. Yang satu diusir pada klaster pertama, yang dua diusir pada klaster yang kedua. Jadi mohon ya kepada berdua siapa? Bang Andi sama Bang Zefrin? Aswan sama Mas Boy itu. Dua-duanya diusir ya dari gelar perkara khusus. Jadi saya mohon agar Mas Aiman nanti tidak menanyakan soal gelar perkara khusus karena mereka berdua itu diusir, ya. Oke, saya lanjutkan. Di dalam gelar perkara khusus saya singkat sebagai GPK aja ya. Ini adalah sebuah yang disebut sebagai ilmu behavioral intelligence. Ini adalah sesuatu yang sangat biasa dalam dalam dunia kepolisian modern. Dan saya menyaksikan sebuah presentasi yang sangat menarik. Karena ilmu itu dipakai. Ilmu itu dipakai pada klaster yang pertama dan klaster yang kedua. Menarik sekali. Kenapa? Pengaturan waktu yang namanya time effect, ya. Jadi klaster pertama yang mendapatkan pasal rendah itu diberikan pada pagi hari. Pada pagi hari, sedangkan klaster kedua yaitu kami, saya, Mas Roy dan Bang Rismon itu diberikan pada waktu yang kedua. Nah, kemudian apa yang terjadi ya? Ini menarik sekali. Saya akan perhatikan ya karena saya mempelajari ilmu itu ya, epidemiologi perilaku. Jadi, jadwal pada klaster yang pertama itu seharusnya jam 10 dan selesai di jam kurang lebih 12 atau jam 1, kemudian kami jam 14. Tetapi apa yang terjadi? Kami datang tepat waktu jam 14, tapi kami menunggu 2,5 jam. Jadi klaster pertama itu dari jam 10 sampai jam 16. Padahal mereka itu bukan, katakanlah mohon maaf ya, bukan orang-orang yang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis seperti kami. Tetapi kami dibiarkan menunggu berjam-jam, sehingga apa itu? Akan muncul kejengkelan, akan muncul kelelahan, akan muncul yang namanya cognitive overload. Ya. Nah, setelah itu kami masuk, tentu saja dengan emosi yang sudah tidak stabil, diharapkan begitu. Tapi kami bertiga ini kan orang-orang yang sudah sangat kenal dengan apa yang terjadi ya. Sehingga kami datang masuk ke ruangan dengan tenang. Ya. Nah, kemudian saya mendapat bocoran dari kelas pertama bahwa pada akhirnya pada sekitar jam 16 ijazah so-called ijazah Joko Widodo itu ditunjukkan kepada mereka dalam waktu beberapa menit. Pak Alkatiri berapa menit ditunjukkan di klaster pertama? 7 menitan ya.
kurang lebih 7 menitan dan memang tidak. Nah, itu kemudian ya menghasilkan. Anda sudah ada di sana waktu itu, Dokter Tifa? Saya sudah di sana karena kan menunggu kami kan. Oke. Saya sudah di sana menunggu. Oh, di ruangan yang sama ya, itu? Bukan di ruangan yang sama. Di luar kita masih. Kita menunggu di ruang antara. Sebentar. Jadi waktu pas ditunjukkan oleh penyidik, Anda dalam ruangan yang sama? Oh, belum. Belum. Saya Tapi kok Anda tahu di dalam udah ditunjukkan? Saya cerita. Mereka cerita kan. Oke, ini penting ya bahwa ijazah so-called ijazah Jokowi itu ditunjukkan pada akhir waktu di mana mereka sudah mengalami yang disebut cognitive overload, udah kecapean ya, sehingga mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mereka harus melihat itu dengan. Mereka ini siapa maksudnya? Ya, klaster pertama. Klaster pertama itu siapa? Siapa aja? Klaster pertama yang hadir itu Ibu Kurnia Triroyani, Pak Rustam Effendi dan Pak Rizal Fadila. Ini tersangka semua juga ya? Nah, sehingga apa? Akhirnya yang terjadi adalah compliance bias. Compliance bias itu gini, oh iya ya ada ijazah. Maka di sini saya perlu klarifikasi karena salah satu lawyer dari klaster pertama itu dengan dia cognitive bias, dia sudah cognitive overload, dia sudah mengalami timing effect. Lelah lah gitu ya? Lelah, kemudian dikejutkan dengan ijazah so-called ijazah Joko Widodo, maka dia mengatakan, iya saya melihat ijazah asli, itu sangat berbahaya. Sebentar, saya dapat informasi katanya ada yang sempat menangis juga kemarin. Ini adalah behavioral intelligence ya, yang digunakan dengan, ini adalah sebuah exercise ya, ini sebuah exercise. Nah kami masuk di jam 16.10, saya adalah pembicara kedua setelah Mas Roy. Nah di situ saya bicara begini, ini kan sesi pertama. Ya klaster 2 adalah Dokter Tifa, Mas Roy. Mas Roy dulu, baru saya ya. Ya klaster 2 hanya berdua? Oh bukan, bertiga sama Bang dengan Rismon, dan para lawyers kami. Jadi pada waktu itu, pada behavioral intelligence, di mana kami harus menunggu molor 2,5 jam, itu timing effect itu diharapkan membuat kami jengkel, membuat kami malas, membuat kami marah, begitu kan? Nah, oleh karena itu maka ya, kami bertiga itu kan didapat waktu jam 14 dan seterusnya. Itu waktu yang sangat ideal untuk sebuah kerja kognitif ya. Kami diberikan waktu itu. Seharusnya kan sebaiknya kami sebagai narasumber, sebagai ahli diberikan waktu yang pagi kan? Di mana kognitif kapasiti kami di dalam tahap yang paling prima. Tapi nggak ada masalah karena kami biasa bekerja 20 jam, 24 jam. Jadi nggak ada masalah. Nah pada jam 16.10 itu ketika saya diberikan kesempatan, saya berkata kepada para pemeriksa atau Polda Metro Jaya di situ, saya katakan begini, sesuai dengan BAP yang saya sampaikan pada 3 kali pemeriksaan, saya bersedia untuk memberikan penjelasan jika ijazah Joko Widodo ditunjukkan di sini sekarang dan 4 laporan polisi ditunjukkan sekarang. Nah, tetapi kemudian dengan segala macam argumentasi dan itu memang adalah sebuah yang disebut sebagai behavioral intelligence effect. Tadi tanyakan sebagai ahli atau sebagai tersangka? Boleh sedikit ya. Oke, nah saya lanjutkan ya. Ini karena kesempatan saya untuk bicara biasanya sangat singkat Pak. Mohon maaf ya Pak Sugeng ya. Jadi biar ini pemirsa juga paham sekali ya dengan situasinya. Silakan. Nah, kami tidak diperkenankan untuk melihat ijazah Joko Widodo di saat yang kami segar. Ya, ijazah itu baru muncul jam berapa? Jam 11, jam 23. Setelah kami 11 malam. 11 malam, 23. Setelah kami dianggap kelelahan. Ya, ini behavioral intelligence ini. Ya, itu intelijensi behavior perilaku ya. Sehingga apa? Diharapkan bahwa kami sudah tidak lagi mampu untuk menyerap secara kognitif. Ya, kami tidak mampu untuk melakukan pengkajian. Tapi mohon maaf ya, kami bertiga itu punya fotomemorik ya. Fotomemorik ya, kemampuan fotomemorik. Jadi kami lihat, mana item-item detail yang penting buat kami untuk bisa kami lakukan penelitian nanti pengkajian selanjutnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kami biasa, kami pelajari itu. Jadi bukan sesuatu yang istimewa, tetapi bagi masyarakat harus tahu bahwa GPK atau gelar perkara khusus ini adalah sebuah yang disebut sebagai ilusi transparansi. Transparansi yang bersifat ilutif ya. Transparansi apa? Ijazah Joko Widodo ditampilkan ya, tetapi dalam sebuah situasi yang tidak ideal.
kami tidak boleh meraba, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, bahkan kami hanya ditunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Ya, itulah yang namanya ilusi transparansi. Gimana caranya bayangannya, kan kalau 5 menit cukup lama tuh. Oh, enggak lama, karena sekian puluh kepala beradu jadi satu, Mas. Kan yang hadir di situ kita langsung. Kalau dekat kan bisa kepegang, bisa diraba. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi rame-rame melihat gitu. Bayangkan ya, puluhan kepala beradu jadi satu untuk melihat satu objek ya. Dan diberikan waktu yang singkat. Itulah disebut sebagai ilusi transparansi. Ya, rakyat Indonesia harus tahu ya, bahwa tuh kan ijazahnya sudah keluar. Ya kan ijazahnya sudah keluar, sehingga diharapkan persepsi dari kemudian yang disampaikan oleh media, yang viral, yang rame, betul ya ijazah Joko Widodo ada. Ya, kita harus tahu dengan pasti bahwa ijazah itu hanya satu dari 702 dokumen yang menentukan apakah ijazah Joko Widodo itu benar-benar asli atau tidak. Ada 3 dokumen utama yang sangat tidak berkesesuaian. Satu adalah transkrip nilai. Ya, kita tahu transkrip nilai yang ditunjukkan itu sebagai transkrip nilai Joko Widodo di tanggal 22 Mei 2025 itu tidak sesuai dengan transkrip nilai sarjana. Kedua, registrasi yang juga ditunjukkan di tanggal yang sama menunjukkan bahwa seseorang yang bernama Joko Widodo itu entry ke UGM itu di prodi sarjana muda dan bukan sarjana, ya. Itu yang sangat penting. Dan yang ketiga kemudian KKN. Yang keempat kemudian adalah soal skripsi, ya. Jadi ini adalah beberapa item yang sangat penting yang kalau ini ternyata adalah sebuah kepalsuan atau sebuah dokumen-dokumen yang tidak bisa diverifikasi, maka kita bisa lihat, maka kita bisa kemudian kita bisa mengkaji bahwa ijazahnya pun juga tidak otentik. Gitu loh. Jadi ini nggak sesederhana kita diperlihatkan sebuah barang kertas selembar ini ijazah lalu kita kemudian mengatakan bahwa ijazah ini asli, bukan begitu. Kalau memang begitu, Polda Metro Jaya akan hanya menyita 1 dokumen saja. Kalau memang begitu, untuk apa Polda Metro Jaya menyita 702 dokumen? Untuk apa? Untuk apa? Kan memang untuk membuat sebagai data-data suportif yang memastikan bahwa ijazah ini asli atau palsu. Dari 702 dokumen, 4 dokumen saja sudah tidak menunjukkan bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu layak, pantas, eligible untuk lulus sebagai sarjana kehutanan UGM tahun 1985.